Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 Agustus 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, di sini saya mau langsung cepat aja ya, karena saya lagi nggak enak badan dan juga lagi flu berat di sini. Jadi untuk update untuk di XAUUSD sekarang, ini marketnya sudah kena area support become resistance yang valid dan juga sudah kena area supply yang valid juga di time frame H4. Dan ini juga kemarin sudah saya bilang kalau semisalnya marketnya ini break ke atas dari ascending triangle, maka target selanjutnya adalah possible ke 3385, dan ini marketnya sudah kena 3385 dan kemudian reject. Nah sekarang bagaimana, apakah kita lebih prefer untuk lanjut ambil buy atau kita bisa untuk scalping sell? Karena kalau kemarin saya bilang kan untuk nge-sell di sini terlalu berbahaya. Nah sekarang karena sudah kena area yang lumayan cukup valid di sini di 85, jadi kalau kalian untuk ada ambil sell sepertinya untuk sekarang bisa ya. Sepertinya untuk sekarang untuk ambil sell sekarang bisa. Jadi untuk sekarang update-nya adalah dari segi time frame daily. Belum itu coba kita lihat untuk hari ini. Hari ini kalau kita lihat beritanya, nanti malam kita ada ISM Services PMI diperkirakan akan naik dari 50,8 ke 51,5. Untuk jadwal nanti malam kita nggak ada Trump ya, kita nggak ada Trump. Kemudian di sini cuma ada US trade balance. US trade balance-nya diperkirakan akan berkurang dari -71 ke -61, sisanya tidak ada ya. Jadi so far ini marketnya kalau dilihat kemarin ya, ini marketnya sudah respect dari fair value gap dari daily. Oke, ini kalau bisa lihat marketnya memang sudah break dari fair value gap daily-nya sudah keisi. Kemudian ini marketnya juga sudah dan tutupnya ini masih di luar fair value gap daily-nya ya. Di sini kalau ibaratnya kan di sini ada fair value gap campur ada fair value gap di sini. Nah, tengah-tengahnya berarti kan sekitaran 3377 sebenarnya di sini. Ya, 3377. Dan ini kalau dilihat inverse fair value gap, kemudian ada SPR, kemudian dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau dilihat kita kemungkinan besar ada terjadi penurunan untuk koreksi. Nah, sementara itu kalau dilihat dari segi daily indicator-nya, stokastiknya sudah nggak cross naik, dan kalau kita lihat dari segi RSI-nya, ini RSI-nya ini dengan kenaikan 3 hari berturut-turut, itu RSI-nya tidak naik kencang di atas 60, bahkan ini cenderung flat. Jadi kalau dilihat momentum naiknya sudah mulai agak capek. Jadi kalau semisalnya ini powernya gagal di atas 50 secara daily dan masih under 50, kemungkinan kita bisa melihat yang namanya koreksi ke bawah. Karena kalau kalian lihat dari daily, tetap ya ini kondisinya adalah sideways, tapi kalau pakai structure sekarang, sekali lagi ini sudah melakukan yang namanya change of character di sini. Ya. Di sini marketnya sudah melakukan change of character, jadi harap diperhatikan kita sudah bullish, hanya saja kita belum melihat yang namanya koreksi yang bagus. Kalau dari segi Fibonacci-nya, dari segi daily, ini marketnya berhenti di 61,8 dan memang sih naik sedikit ya, tembus sedikit karena mengejar tadi H4 drop base dropnya terakhir. Nah ini seharusnya kita bisa melihat penurunan untuk XAUUSD hanya untuk sekedar retrace. Jadi kalau sekarang kalian ada yang mau ambil sell, saya rasa bisa, cuman sekali lagi stop loss-nya bakal gede. Karena untuk sekarang per video sekarang saya buat ini strukturnya belum kelihatan tanda-tanda untuk turun. Jadi kalau ada yang mau langsung instant sell, stop loss-nya wajib di atas 3.395 ya. Berarti sekitaran 96, saya harga sekarang di 78. Karena saya pribadi ada ambil sell posisi di 85 ya, 85. Ketika kena 85 saya ada ambil sell. Kemudian stop loss-nya saya taruh di 3398 di sini. Saya pribadi ada ambil sell di sini, dan di sini belum saya close ya, saya masih open normal di sini. SL belum saya geser juga. Nah, saya pribadi ketika asumsi saya adalah ketika marketnya sudah kena di sini, marketnya bisa untuk lanjut koreksi turun. Karena kalau dilihat pakai Fibonacci H4 untuk mencari extension ya, ini sebenarnya sudah beyond sekali sih. Ini sudah kena 1618. Ini kemarin kan kena 1272 lewat dikit ya. Kemudian ini kena 1618, kena drop base drop, kena support become resistance yang valid. Sekarang harusnya kita melihat yang namanya koreksi turun. Sampai mana? Ya udah, kalian lihat pakai Fibonacci H4 dari sini sampai sini. Maka ketemulah di sini 38,2 ada di
3345 dan 50% yang ada di resistance become support sebelumnya. Oke, yang ada di 3334. Jadi saya masih lebih prefer menunggu di 3334 untuk tembak lebih jauh lagi. Karena dari daily, ingat ya, ini kan sudah change of character. Jadi kalau bisa daily itu meretest change of characternya. Apalagi di sini kita di daily ada yang namanya bullish fair value gapnya. Jadi kalau ambil tengah-tengahnya ya sekitaran 33, 34, 30 lah sekitaran sana. Targetnya kalau ada yang mau nekat sell. Dan di situ juga saya pengen nge-buy sebenarnya. Jadi jujur untuk sekarang saya masih belum ada ambil buy. Jadi saya masih coba untuk counter ambil sell hanya untuk mengambil retracement-nya aja. Bukan untuk tembak lumayan jauh sampai di bawah 3300. Enggak ya untuk sekarang. Oke. Dari segi H4 kalau dilihat indikator H4 di sini stokastik flat di atas 80. Kemudian dari segi RSI ini flat di atas 60. Jadi sebenarnya sih dari segi H4 belum ada tanda-tanda turun. Makanya di sini kalau kalian ada nekat sell kayak saya di 85, kalau tidak mau stop lossnya memang pasti 100 pip lebih, dan itu adalah stop loss yang wajar sebenarnya karena range-nya bakal besar ya. Saya pribadi akan ambil tengah ataupun close tengah ketika marketnya break di bawah 60. Jadi ketika marketnya nanti break di bawah 60 berarti otomatis saya sudah profit sejauh dari 85 ya, dari 85 break di bawah 60 berarti sudah 243 pip. Saya akan consider untuk ambil parsial sih ya, 203 pip dengan target sekali lagi adalah sampai 3334 untuk ambil buy-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada nekat sell, yang penting stop loss-nya ingat ditaruh di atas 96 ya, ntar tuh di 97, 98 sekitar sana. Sekali lagi ini tidak ada konfirmasi sama sekali untuk marketnya itu bergerak turun ya. Kalau dicari adanya divergent nggak ada sama sekali. Ini H4 benar-benar powernya masih kuat banget di atas, jadi sebenarnya agak berat buat di sell. Cuman kalau kalian nekat sekali lagi itu tanggung jawab kalian ya, jangan salahin saya nanti kalau misalnya kalian kena stop loss, itu aja sih ya. Dari segi H1 kemarin sudah saya buat ini kan trendline kemarin. Nah trendline di sini, jadi kalau otomatis kita bisa melihat trendline di break ke bawah, kemungkinannya marketnya bisa lanjut ke 3334 sampai sini baru dia mental. Jadi kalau mau cari aman ya untuk di H1 adalah kalau ada market di H1 break di atas ini 66 dan 62 ya, agak gede sih sebenarnya. Nah ini kan menjadi resistance become support sekarang nih ya secara H1. Jadi kalau ada yang mau sell, tunggu marketnya break di bawah trendline, tunggu market break di bawah 62 dan 66, nanti terjadi retest seperti ini, nanti kalian boleh nekat ambil sell untuk sell ekstrim ya. Ini sih sell ekstrim sebenarnya di sini, cuman kalau mau lebih amannya ekstrimnya adalah di bawah trendline, kemudian di bawah RBS-nya, target sampai ke 34 masih sama sampai sini ya. Sampai sini baru kita nanti bisa cari peluang untuk ambil buy. Cara H1 kalau dilihat indikatornya sih ini menunjukkan terjadinya divergent ya. Ini H1-nya divergent ya. Cuman ini marketnya belum menunjukkan adanya penurunan. Jadi menurut saya sih ini harganya masih rada berat buat turun sebenarnya. Jadi kalau misalnya open posisi saya di 85 kan nanti kena stop loss ya udah sih. Sekali lagi kalau ada yang nge-sell di sini tanpa konfirmasi, itu kalian adalah nekat untuk ambil sell. Karena kalian sekali lagi kalau nge-sell di sini adalah untuk mencari retracement ke bawah. Nah sekali lagi semua time frame itu bullish, even H1 ya. Untuk H1 di mana marketnya kemungkinan bisa bearish. Untuk H1 ya sekarang jika marketnya mau melakukan change of character bearish adalah di sini. Break di bawah 61 ya. Ini karena ini adalah lower high higher low terakhir ya. Karena kan marketnya begini. High, low, high, low, high, low, high, low. Sementara ini ya, ingat ini masih high tertinggi dan ini low terendah. Tapi kalau ini marketnya naik ke atas ya, jika ini marketnya naik ke atas break dari harga 3385,
otomatis ini di harga 70 adalah higher low yang terakhir. Jadi otomatis kalau ini break ke atas ya, kalau ini break ke atas, ini adalah valid, bukan valid, higher low terakhir, bukan yang ini ya. Tapi kalau ini cuma berhenti sampai sini dan lanjut turun ke bawah, ya udah, berarti kalau gerakannya kayak begini ya, ini change of character, tunggunya retest, tunggu breakout semua kayak begini, nanti kalian boleh sell. Untuk cari amannya sell adalah nanti segini, seperti ini ya. Biarkan ini naik, kemudian nanti dia turun di bawah low-nya terakhir di sini, biarkan dia ngebuat lower low secara internalnya ya, jadi kan dia begini. Nah, lower high, lower low, kemudian dia melakukan change of character, ambil retest untuk membuat lower high baru, nanti baru kalian ambil sell kayak begini ya. Stop lossnya tergantung di mana swing terakhir, apakah di sini atau dimanapun itu. Oke. Kalau dia mau sell, kalau ada yang mau buy, sekiranya adalah jika marketnya itu nanti turun ya, turun masih ketahan di 66 dan 62. Kalau ini masih ketahan dan masih kena trend line, kalian mau ambil buy juga boleh, nggak masalah ya. Intinya market ini nggak boleh ngelewatin 66 dan 62, nggak boleh juga ngelewatin trend line-nya, dan juga nggak boleh ngelewatin 61, itu udah paling jauh. Walaupun di sini kita ada area demand-nya di sini, tapi ingat ini adalah liquidity. Secara sekilas ini adalah liquidity ya, ini adalah liquidity. Jadi menurut saya jikapun ini marketnya turun ya, seperti yang saya buat tadi ya kan, jika dia break ke bawah change of character ngambil demand turun, dia naik, kemungkinan naiknya hanya untuk retest antara ini resistannya kan, resisten, kemudian ini ada trend line-nya, kemungkinan ini juga meretest dari change of character-nya ya, ini ngambil demand, kemudian dia retest seperti ini misalnya 63, 62, 65, lanjut turun ya, dihabisin liquidity-nya sampai bawah, bisa aja ya, sampai ke 39 sampai 40, atau enggak memang untuk ngejar 34 atau enggak 35 seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau buy di atas 92 bagaimana? Kalau ada yang mau buy di atas 92 kayaknya berat, walaupun possible terjadi ya, sekali lagi possible itu terjadi, cuman sekali lagi kita selama berhari-hari kita belum ada koreksi ya semenjak NFP gila kemarin. Walaupun itu possible terjadi ya, kalau ada yang mau buy di atas resisten, menurut saya adalah kalau kalian let's say ini ya, coba ya, agak berat sih sebenarnya ya ini agak berat sih ya, memang sih kelihatannya bisa nge-buy di atas 93 ya kan, kayak begini ya kan. Ini kan ada patahannya di sini. Jadi kalau memang ada patahannya, patahan diambil, turun dan retest, nanti kalian bisa ambil buy. Target sampai ke 3412, 3415 dan sebagainya. Jadi kalau ini break di atas 93, biarkan nanti dia kena 3398, 3400, terjadi koreksi kecil, time frame kecil, kalian cari open posisi, nanti bisa open buy. Tapi saya pribadi sih masih mengharapkan market turun ya. Setelah kemarin gagal ngebuat penurunan, justru ngebuat yang namanya ascending triangle, dan ascending triangle juga sudah selesai. Jadi seharusnya sih ini kita bisa melihat adanya penurunan, semoga. Jadi enak, ada yang mau ngebuy ketinggalan kayak saya itu kan, enak nanti ngebuynya di sini di 3435. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Dan nanti sore kayaknya saya nggak bisa live ya, karena saya mau istirahat dulu. Bye-bye.